Bab 100. Apakah dia akan menyelamatkanmu? Mata Colden Ye menyipit, dan suaranya hampir terjepit di antara giginya. Kurang ajar. Stewart Lu mendengus, aku sudah cacat sekarang, menurutmu apa aku tidak berani? Tutut. Ketika selesai, pihak lain langsung menutup telepon. Colden Ye membuat keputusan tegas, kunci lokasi nomor ponsel ini segera. Cepat selidiki, dan beritahu mereka untuk mengirim seseorang untuk membantu. Ya. Arthur Xiao tidak berani melambat, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan, sambil mendorong Colden Ye menjauh dari tempat perjamuan. Dan Stewart Lu, yang menutup telepon di sini, menatap wanita yang berbaring di tempat tidur, dia masih pingsan, dan ada semangkuk besar obat di sebelahnya. Mata Stewart Lu sepertinya diracuni, paksa dia menelan obat itu. Ya. Setelah menerima pesanan, dia langsung membuka mulut Claire Sen dan memberinya obat dengan paksa. Claire Sen langsung terbangun, mencengkeram lehernya dan batuk dengan kuat. Ketika dia bangun, melihat mereka memaksanya memakan obat, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menjatuhkan mangkuk obat. Tapi sebagian besar obatnya sudah diminum. Stewart Lu menatapnya dengan senyum jahat. Claire Sen membelalakan matanya. Asisten kecil Colden Ye, hehe, aku awalnya berencana untuk bermain, tapi sayang sekali kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap baik, jadi tunggu sampai ajalmu tiba. Mendengar, Claire Sen melebarkan matanya, kamu, apa yang kamu berikan padaku barusan? Apakah menurutmu Colden Ye akan datang untuk menyelamatkanmu? Claire Sen menjadi pucat, dan langsung mencoba memuntahkan apa yang baru saja dia minum. Tidak ada gunanya. Stewart Lu tersenyum sedikit, senyum itu seperti menyeringai binatang, efek obatnya akan muncul dalam 10 menit, dan ini adalah obat terkuat. Bahkan jika Colden Ye datang, dia tidak akan bisa membantumu, kan? Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa bawahan mengikuti dengan senyum mesum dan menggosok telapak tangan mereka. Tuan Muda Lu, Tuan Muda Ye tidak bisa membantunya, bisa membiarkan kita. Stewart Lu mendengus dingin dan melihat sekeliling, kunci pintu dan jendela, taruh dupa di atasnya, dan tunggu Colden Ye masuk ke perangkap. Colden Ye tidak bisa apa-apa, dan dia ingin orang lain menjadi seperti dia. Aku akan membiarkan dia merasakan rasa nafsunya tetapi tidak melepaskannya. Claire Sen melihat bahwa mereka telah menyalakan dupa, dan dikombinasikan dengan kata-kata yang Stewart Lu katakan barusan, dia bisa menebak apa itu sekaligus. Kulitnya banyak berubah dan dia ingin bangun, tapi dia tidak punya kekuatan apapun di anggota tubuhnya. Kamu keparat. Setelah menyalakan dupa, Stewart Lu langsung membawa orang itu pergi, lalu mengunci pintu dan jendela. Rumah itu sunyi, hanya Claire Sen yang berbaring di tempat tidur sendirian, jari-jarinya bergerak, mencoba untuk bangun. Setelah berjuang untuk duduk, dia secara tidak sengaja berguling di bawah tempat tidur dan jatuh ke lantai yang dingin. Itu menyakitkan. Claire Sen jatuh dan wajahnya menegang. Stewart Lu, orang yang hina dan tidak tahu malu, dia tahu. Colden Ye tidak bisa seperti itu, tetapi dia hanya memberi obat untuk dirinya sendiri, dan bahkan membakar dupa bius di sini. Ketika Colden Ye masuk, dia akan ikut terbius. Tapi, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Kelopak matanya begitu berat, bibir bawah Claire Sen hampir berdarah karena gigitannya, dan akhirnya pingsan. Asteris. Tuan Muda Ye, aku menemukannya. Di mana? Di Hotel Lihao. Ayo cepat. Segera, Colden Ye dan yang lainnya tiba di tempat tujuan. Begitu mobil berhenti, Arthur Xiao berkata dengan wajah cemberut, lokasi telah dipastikan, Tuan Muda Ye, apakah kita akan pergi sekarang? Ya, tapi... Arthur Xiao berhenti, aku pikir Tuan Muda Ye seharusnya tidak pergi dengan gegabah. Kita bisa membiarkan orang-orang kita pergi dan menyelamatkan asisten Sen. Mendengar ini, Colden Ye mengerutkan kening,
dan telepon berdering segera setelah bibir tipisnya bergerak. Steward Lu yang menelepon, dan Golden Ye dengan tenang menjawab. Sepertinya Tuan Muda Ye sangat mementingkan asisten kecil ini. Ketika Arthur Xiao mendengar ini, wajahnya berubah drastis, dan dia menatap sekeliling dengan waspada. Golden Ye tanpa ekspresi dan tidak menjawab kata-kata Steward Lu. Steward Lu mencibir, asisten kecilmu telah diberi obat bius cinta. Jika Tuan Muda Ye tidak menyelamatkannya secara pribadi, mungkin dia akan bermain dengan anak buahmu, dan aku ingin memberitahumu juga, obat bius yang aku berikan memiliki efek 3x lipat. Jika dia tidak sembuh dalam waktu 1 jam, dia mungkin mati kehabisan darah melalui 7 lubang. Oh, asisten kecil yang malang. Arthur Xiao mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Steward Lu, kamu sungguh keterlaluan. Golden Ye, aku sangat senang melihat tatapanmu yang penuh nafsu tapi tak kenal ampun, aku sungguh menantikannya. Setelah itu, Steward Lu menutup telepon lagi. Arthur Xiao, ini adalah jebakan yang sengaja dipasang oleh Steward Lu. Dia dengan sengaja membawa Tuan Muda Ye ke dalam jebakan. Tuan Muda Ye, kamu tidak boleh jatuh ke dalam jebakannya. Golden Ye melihat keluar jendela dengan mata dingin, dorong aku ke atas. Arthur Xiao, Tuan Muda Ye, apa lagi? Aku, Golden Ye, bahkan membutuhkan orang lain untuk menyelamatkan wanitaku sendiri. Xiao, tapi cepat telepon rumah sakit, dan minta kelompok lain untuk menemukan Steward Lu dengan cepat. Dalam keputusasaan, Arthur Xiao hanya bisa setuju, mendorong Golden Ye keluar dari pintu, dan kemudian memerintahkan beberapa orang di belakangnya, sudahkah kamu mendengar instruksi Tuan Muda Ye? Cepat. Ya. Setelah menyelesaikan tugas, Arthur Xiao dengan cepat membawa beberapa orang ke lantai atas bersama Golden Ye. Setelah tiba di kamar, Arthur Xiao melangkah maju dan menendang pintu kamar terbuka. Sebelum dia bisa melihat pemandangan di ruangan itu, Golden Ye berkata dengan dingin, tutup matamu. Arthur Xiao dengan cepat berbalik, menatap tajam ke arah orang-orang di luar, mereka semua dijaga di luar dan tidak diizinkan masuk. Golden Ye memutar kursi rodanya dan hendak masuk sendirian, Arthur Xiao menghentikannya dengan perubahan wajah, Tuan Muda Ye. Golden Ye mencium aroma tertentu di udara, dan dia mengerutkan kening, biarkan semua orang menutupi mulut dan hidung mereka, ada obat bius di ruangan itu. Arthur Xiao segera mengangguk, memberi semua orang topeng untuk dipakai, dan juga mengenakannya pada Golden Ye sebelum membiarkan Golden Ye memasuki ruangan sendirian. Di dalam ruangan, Claire Sen sudah cukup panas untuk meledak. Dia berbaring di lantai es yang berantakan. Dia tidak memiliki kekuatan tetapi akhirnya di bawah dorongan pengobatan dia melepas pakaiannya sampai dia meninggalkan kaus dalam. Dingin dari lantai datang dari kulitnya, membuat tubuhnya lebih nyaman. Tapi itu tidak menyelesaikan akar masalahnya sama sekali. Kesadarannya sangat kabur, dan keanehan dari perut bagian bawahnya membuatnya merasa sangat tak tahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dibius oleh orang lain, dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tertekan, tidak nyaman, menyakitkan, putus asa. Semua jenis emosi memenuhi Claire Sen. Bersambung.